So I think that's a good question. I think for wear and tear problems in our knee and any structure in the back, it's always good to exercise regularly. So I think low impact aerobic exercise like doing walking, swimming, cycling, or even jogging is good. It helps to keep your muscle tone strong, and then as well as it helps to keep your weight down, because if you eat too much, it definitely accelerates arthritis, which is one of the risk factors for arthritis is obesity or being overweight. Yeah. Oke, jadi ini ada pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara kita bisa mengurangi rate kita untuk mengalami degeneratif knees ya, karena atau punggung atau belakang atau boyok lah bahasa gitu. Jadi kenapa kok harus kita bisa menahan, karena biar tidak lekas tanda kutip tua umur dari lutut atau punggung kita. Jawaban dari Prof. Kao tadi adalah cara yang terbaik untuk bisa kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan degeneratif knees kita adalah berolahraga. Ya, karena olahraga yang teratur, terutama olahraga yang minim kontak ya. Jadi nggak kontak secara langsung, misalnya berenang, bersepeda atau berlari. Ya, tadi di samping olahraga ini membuat badan kita sehat, juga membantu otot-otot kita tuh bisa kuat ya. Jadi kalau kita ototnya kuat, lebih kuat menahan tubuh, dan tentunya bisa membantu kita untuk mengontrol berat badan ya, karena berat badan ini adalah faktor utama kita ini bisa mengalami sakit lutut atau sakit punggung ya, karena semakin berat tubuh kita, beban lutut kita semakin berat, seperti itu. Yeah, so I think the question is asking about pain when you get up from sitting to standing position. Yeah, I think definitely that is, like I mentioned, is one of the symptoms. It's possible that there's a cartilage problem in the knee or the start of maybe some arthritis. Although I know you are likely to be very young, right? Because you had the pain when you were pregnant, and then now you've just delivered, so you can't be too old. Yeah, so for young patient, also these are usually more treatable in the sense that if you can manage weight, because normally for pregnant women they tend to put on a certain amount of weight to carry the baby, and once you lose the weight and you have time to exercise and strengthen the thigh muscle, usually this kind of pain tends to improve. Oke, jadi ada pertanyaan ini, seorang pasien yang lututnya mulai sakit dari hamil sampai setelah melahirkan ya, dan terasa nyeri jika digunakan untuk bangkit dari duduk ke berdiri. Nah, pertanyaan apakah itu normal dan solusinya gimana? Jadi Dr. Kao menjelaskan bahwa diasumsi pasien ini masih muda ya, karena kan barusan saja melahirkan, dan Dr. Kao juga menjelaskan bahwa ketika orang hamil itu pastinya berat badan kita tuh naik ya. Ketika berat badan kita tuh naik karena dituntut untuk bisa mempunyai berat badan tertentu untuk menyupport bayi kita, beban di lutut kita juga bertambah, dan ini menyebabkan sering adanya artritis atau radang sendi, atau bisa juga ada cartilage yang mungkin robek atau sedikit cedera seperti itu. Dan kalau sekarang sudah melahirkan selesai, jadi disarankan untuk bisa berolahraga ya. Nanti dengan kita masih muda dan kita bisa berolahraga, tentunya sakit ini pasti bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi Dr. Kao menjelaskan seperti itu. No, I think in general for osteoarthritis is generally a degenerative problem, and usually the patients that start to see problems will be closer to their 50s and 60s. Like we mentioned at the start of the talk, generally this type of arthritis doesn't occur in so much in people below 40 years old. Yeah, but hereditary arthritis, or sometimes they call juvenile arthritis, is a different form of arthritis itself, and that one sometimes is genetics with the genes. You can get it
from childhood, and we have some patients that are like this from childhood, and they need special medication from rheumatologists, so different specialists, because essentially their problem is their own cell, the antibody, start to attack the joint, and it causes the joint to be destroyed at an early age. Yeah, so those they call it hereditary arthritis or juvenile arthritis, and the way to slow down that process really is to start seeing a rheumatologist early. Sometimes they give you special medication to take to prevent the inflammation from keep recurring and slow down the disease process. Yeah. So that's a different problem. Yeah. Ya, jadi ini Thankfully, thankfully it's quite rare. Yeah, not so common. Yeah. Correct. Oke, jadi ada pertanyaan bagus sekali nih dari pasien ya, seorang pasien bertanya apakah artritis ya atau radang sendi ini penyakit turunan ya. Jadi Prof. Ko menjelaskan bahwa artritis ini bukan penyakit menurun ya. Jadi biasanya kita mulai mengalami artritis ini ketika kita mungkin umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Jadi sangat jarang sekali bahwa ini adalah sebuah penyakit turunan. Tetapi ada satu kondisi yang namanya juvenile arthritis ya. Jadi kondisi ini tuh biasanya dialami ketika artritis kita itu di usia yang muda, dan ini biasa diturunkan dari orang tua kita. Ya, tapi kondisinya berbeda dengan artritis yang kita alami ya, karena artritis yang ini itu adalah sebuah kondisi seperti autoimun, di mana autoimun itu menyerang sendi kita, ya sehingga autoimun kita itu merusak sendi-sendi kita sendiri. Jadi ini harus bertemu dengan dokter spesialis reumatologi, nanti sama dokter tersebut diberikan obat-obatan. Jadi cara pencegahannya ya hanya dengan minum obat tersebut, kalau khusus untuk kondisi juvenile ini. Tapi kalau untuk yang artritis yang lain memang bukan penyakit turunan, jadi ya nggak perlu ada. Oh, from this question, I sort of understand that you're saying the doctor say if you are too young, you cannot do knee replacement surgery. I'm assuming that's the question. So yeah, so for young patient, generally we do look at other ways to treat arthritis, and sometimes it's not arthritis, but sometimes it's other smaller cartilage areas that are damaged inside the joints, and they can be amenable to keyhole surgery. But for joint replacement, yes, the youngest knee replacement or half knee replacement I've done is for a lady who was about 40 years old. So that's young. So yeah, so I've known her for more than 5 years now. She's doing quite well with both her knees, partial knee replacement done, and she's traveling. Her business requires her to travel. She's quite happy. But yeah, I think it depends. If the joint replacement usually is meant for older people, because there is a certain lifespan to a certain extent. So for joint replacement, after maybe 15, 20 years, sometimes the metal starts to loosen from the bone, and that's when patients can come back with swelling and pain, whether it's the hip or the knee, and then we do revision for them. So I mean, at the end of the day, you have to ask yourself, if the pain is very bad and that is the only solution, then I think it's a solution that's worth doing, because that will definitely improve your lifestyle, and the years from 40 to 65 definitely is very important for a lot of us. We are bringing up families. We need to work. We need to travel to support ourselves. You need to get your mobility back. Yeah, no choice. Ya, jadi ada pertanyaan ini yang sangat luar biasa ya. Jadi ada seorang pasien yang dibilangin sama dokternya bahwa nggak boleh operasi sebelum operasi lutut ya ini ya, sebelum berumur 65 tahun. Ya, dari data Prof. Ko ini menyimpulkan ya, karena ini wajar banget ada seorang pasien yang berbicara seperti ini, karena menurut beliau biasanya ini usianya masih muda dan nggak boleh operasi ketika usianya masih muda. Dan tadi Prof. Ko menjelaskan bahwa memang betul ya, jadi operasi lutut, penggantian lutut itu disarankan dengan untuk pasien yang berumur sudah lebih lanjut seperti itu ya, karena memang ada umurnya untuk metalnya ini. Dan kalau pasien umurnya muda, disarankan oleh Prof memang seperti kalau zaman dulu kan langsung diganti semua total knee replacement misalnya. Tapi kalau saat ini kan enggak, kita lihat cartilage-nya, otot-ototnya itu apakah ada yang rusak atau gimana. Kalau memang ada, mungkin sakitnya tuh nggak dari lututnya, tapi dari cartilage-nya itu. Makanya kita diberesin dari cartilage-nya, atau kita cari sumber penyakit yang lain
sakitnya di mana, ya kita benerin sakitnya terlebih dahulu. Nah, tadi Prof. Kau juga menjelaskan pasien termuda yang beliau pernah lakukan pengobatan itu adalah umurnya 40 tahun. Itu yang termuda, rekornya beliau. Dan itu beliau juga menyampaikan, beliau nggak bakal operasi kalau nggak kepepet banget. Itu karena kepepet banget ya. Karena menurut Prof. Kau bahwa manusia tuh umur 40 sampai umur 65 itu adalah masa-masa yang baik ya, yang bagus untuk kita tuh bisa hidup ya, karena kita mungkin mau berpergian, kita mau misalnya bekerja dengan lebih keras, atau kita bisa menghabiskan waktu kita dengan keluarga itu ketika umur-umur ini. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita hilang mobilitas kita kan sayang. Jadi Prof. Kom harus mengoperasi karena pilihannya karena umur 40 sampai 65 itu juga lumayan lama ya, tapi memang betul pasien yang muda dokter pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan tanpa harus. Yeah, so this is, I guess, similar to the previous question in a sense. The question is talking about, do you ever need a revision joint replacement? And the answer, whether it's a hip replacement or a partial knee or a total knee, yeah, I think there are always a chance you can revise. I think the most common reason why we revise any of these surgeries early is usually from some form of infection. So sometimes the infection can be very low grade. You may not have fever, but inside the knee, there's mild infection inside, and it's causing discomfort and pain in the joint that has been operated. And sometimes that will need some kind of revision to happen. For partial knee replacement, yes, the revision rate is slightly higher. But we always talk in terms of 10 years. In 10 years, usually for total knee, I think about 95% of them will definitely cross past 10 years. For half knee, usually we take a discount of 10%. So maybe about 85% of patients with a half knee will get past 10 years. But having said that, to revise a half knee to a total knee replacement is not so difficult, because you started off with a small surgery at the beginning, and then 15 years later, you change it to the bigger full knee replacement. It's not so difficult to do. If you do a full knee replacement at the start, and later on you want to change to another revision full knee replacement, sometimes that is quite always a bit more risky to do. Yeah, so not everybody tolerates it well. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya yang bagus ya. Apakah seseorang yang sudah melakukan pergantian lutut atau operasi pergantian lutut itu bisa dilakukan perbaikan jika ada masalah lagi? Misalnya pergantian lutut secara penuh atau pergantian lutut secara sebagian, atau seperti yang half knee surgery ya. Jadi dan berapa lama nih dua operasi ini itu akan bertahan seperti itu. Artinya umurnya berapa lama? Prof. tadi menjelaskan bahwa sebenarnya ketika kita melakukan total knee replacement pun itu sebenarnya bisa direvisi. Cuma yang jadi masalah adalah tingkat kesulitannya itu juga lebih tinggi dan juga resikonya juga lebih tinggi. Tapi tetap bisa dilakukan. Nah, bahkan ketika sudah 10 tahun pun biasanya sih aman-aman saja ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Tapi setelah 15 atau 20 tahun memang ada kemungkinan harus sedikit ada revisi atau ada perbaikan dari lutut tersebut. Nah, kalau pasien ini melakukan half knee surgery itu cukup mudah ya untuk dilakukan perbaikan. Bisa dilakukan perbaikan dari half knee ke half knee lagi bisa, atau dari separuh menjadi total knee replacement juga bisa. Tapi biasanya sih selama 10 tahun itu tidak ada masalah. Jadi setelah 15 atau 20 tahun ya mungkin baru kita cek lagi apakah ada pembekakan atau ada radang lagi.